Salam sigap dan shalom. Renungan kita pada hari ini, Kamis 31 Desember 2020, berjudul Pertikaian Berakhir. Ayat intinya terdapat di dalam Wahyu 22 ayat 21. Kasih karunia Tuhan Yesus menyertai kamu sekalian. Amin. Pena Inspirasi memberikan gambaran peristiwa yang dimaksud sehubungan dengan judul renungan kita pagi ini, Pertikaian Berakhir, sebagai permulaan kekekalan adalah sebagai berikut. Pertama, pertikaian di dunia ini akan berakhir setelah masa usia bumi 6.000 tahun usai, dan segera sesudah itu barulah akan berakhir pertikaian itu, karena setan telah mengikat jiwa-jiwa orang yang dijeratnya dan atau sudah tidak ada lagi kesempatan bagi pengampunan dosa, karena pengantaraan juru selamat sudah berakhir di surga. Pertikaian besar antara Kristus dan setan yang sudah berlangsung selama hampir 6.000 tahun segera akan berakhir, dan si jahat melipat gandakan upaya untuk mengalahkan pekerjaan Kristus demi kepentingan manusia dan mengikat jiwa-jiwa di jeratnya. Untuk menahan manusia di dalam kegelapan dan di dalam keadaan tidak bertobat sampai pengantaraan juru selamat berakhir, sehingga tidak ada lagi korban bagi pengampunan dosa, adalah tujuan yang akan dicapainya. Kedua, pertikaian akan berakhir setelah setan melakukan penipuan licik dan serangan yang tajam dengan menggunakan cara yang sama, memanifestasikan roh yang sama, dan bekerja untuk tujuan yang sama seperti pada zaman-zaman sebelumnya. Dalam pertikaian besar terakhir, setan akan menggunakan cara yang sama, memanifestasikan roh yang sama, dan bekerja untuk tujuan yang sama seperti pada zaman-zaman sebelumnya. Apa yang telah terjadi akan terjadi lagi, kecuali bahwa pertarungan yang akan datang itu akan ditandai dengan intensitas yang luar biasa hebatnya, sebagaimana yang belum pernah disaksikan oleh dunia ini. Penipuan setan akan lebih licik dan serangannya lebih tajam, sekiranya mungkin menyesatkan orang-orang pilihan. Ketiga, puncak pertikaian besar itu adalah bersatunya semua orang yang tidak mempunyai roh kebenaran di bawah pimpinan kaki tangan setan dalam perang Harmagedon. Namun sebelum hari puncak pertikaian besar itu terjadi, semua umat Tuhan sudah menerima meterai Allah yang hidup dari malaikat Allah. 4 malaikat perkasa menahan kekuatan-kekuatan di bumi ini sampai hamba-hamba Allah dimeteraikan pada dahi mereka. Bangsa-bangsa di dunia gemar akan pertikaian, tetapi mereka dikendalikan oleh malaikat-malaikat itu. Bila mana kuasa yang menahan ini diangkat, maka akan tibalah masa kesusahan dan kesulitan. Alat-alat perang yang mematikan akan diciptakan. Kapal-kapal yang bermuatan nyawa-nyawa yang hidup akan terkubur di kedalaman laut. Semua orang yang tidak mempunyai roh kebenaran akan bersatu di bawah pimpinan kaki tangan setan. Tetapi mereka tetap dikendalikan sampai pada waktunya tiba bagi perang Harmagedon yang dahsyat itu. Keempat, bila mana pertikaian besar itu telah berakhir, maka dosa dan orang-orang berdosa tidak akan ada lagi, dan yang muncul adalah sukacita sejati atau sempurna yang menyatakan bahwa Allah itu kasih adanya. Pertikaian besar telah berakhir, dosa dan orang-orang berdosa tidak ada lagi. Seluruh alam semesta sudah bersih. Suatu denyut keharmonisan dan kesukaan berdetak di seluruh alam kejadian. Dari Dia yang menciptakan semuanya, mengalir kehidupan dan terang dan kesukaan ke seluruh jagat raya yang tidak ada batasnya ini. Dari atom yang paling kecil sampai kepada dunia yang paling besar, segala sesuatu yang bergerak atau yang tidak bergerak dalam keindahan yang tak terselubung dan kesukaan yang sempurna menyatakan bahwa Allah itu kasih adanya. Kelima, pada saat pertikaian besar itu berlangsung, ada orang-orang Kristen yang tanpa persediaan pada saat itu, karena belum menerima meterai Allah yang hidup, akan ketakutan dan mereka mengakui dan menangisi akibat dari pelanggaran mereka. Namun sifat asli mereka sama dengan Esau atau Yudas atau Firaun pada zaman dahulu kala, yang akan kembali melakukan pembangkangan terhadap surga seandainya hukuman bagi mereka itu dicabut atau berlalu. Mereka yang mengaku Kristen, yang berada pada pertikaian terakhir yang menakutkan itu, tanpa persediaan dan dalam keputusasaan mereka, akan mengakui dosa-dosanya dalam kata-kata penderitaan yang membara, sementara orang-orang jahat bersuka cita atas penderitaan mereka. Pengakuan-pengakuan ini sama sifatnya dengan Esau atau Yudas, yang mengadakan pengakuan seperti itu, menangisi akibat dari pelanggaran, tetapi bukan kesalahan itu sendiri.
Mereka tidak sungguh-sungguh merasa menyesal dan benci kepada kejahatan. Mereka mengakui dosa mereka karena takut hukuman. Tetapi seperti Firaun pada zaman dahulu kala, mereka akan kembali kepada pembangkangan mereka terhadap surga, seandainya hukuman itu dicabut. Demikianlah renungan kita pada hari ini. Kiranya Tuhan memberkati kita semua.